Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Horas, horas, horas. Betul balik lu makin amat ya. Setubuh, bulu. Sehat sudah. Sehat dulu, apalagi di awal bulan biasanya lam sehat dulu di awal bulan. Abang inang atau ibu bapak yang dikasih Tuhan, adik-adik remaja Naposo Bulu maupun sekolah minggu yang ada di gedung ini, terlebih kita akan mengikuti acara ibadah deklarasi dan pengukuhan guru satu Patraja tugas guru bere yang ada di Bandung ini. Tentu saya secara pribadi mengucapkan selamat kepada ketua yang akan dilantik nanti, Amang Martinus Sitompul ya, Amang Inang Boru Saragi, yang Boru Saragi. Selamat lama. Melalui doa dulu baru kita adakan acara pengukuhan. Karena itu doa yang ada di gedung ini, doa seluruh marga Sitompul untuk Amang supaya memimpin Tumuan Toga Sitompul Boru Bere yang ada di Bandung ini itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Memang Amang Martinus kalau dibilang memimpin orang Batak itu paling susah. Betul. Saya pernah dulu diskusi sama Amang Jenderal Luhut Panjaitan. Dibilang ke saya, Abang Ferry, waktu itu saya masih staf khusus Eko Rusaka BP, Pendeta Dr. Bonar Nabi Tupul. Saya pernah jadi ajudannya. Lalu ada pertemuan dengan Bapak Luhut, Abang Luhut di Jakarta. Dia mengatakan dalam diskusi sharing kami itu, Abang Siregar tahu nggak? Kalau sudah bisa memimpin orang Batak, sudah bisa jadi presiden. Wah, itu neraka tuh. Sedangkan saya saja Bang Martinus memimpin jemaat. Waduh, itu kami ini pendeta memang harus kekuatan doa, Bang. Kesabarannya harus tingkat tinggi. Kalau tidak salah ya, Amang mantan ya dari kepolisian ya, Bang ya. Kalau di kepolisian kan tentu kan ada SOP ya, Bang ya, standar operasional prosedur. Tapi untuk pengukuhan marga itu sulit, Bang. Yang ada hanya ADRT kan, anggaran dasar rumah tangga. Tapi kalau SOP, waduh, itu mungkin hanya instansi terkait saja ya yang bisa menggunakan SOP. Tapi tidak apalah, karena ini suara terbanyak, Amang akan dikukuhkan. Pertama itu sehat dulu, Amang. Kau sehat tuh menggulhun pengukuhan tugas itu dulu. Kedua sabar, Amang. Be patient. Sabar itu tidak ada batas. Kalau ada batasnya berarti emosi. Jadi saya yakin Amang sabar karena Amang pernah memimpin juga di kepolisian. Itu sama saja, hanya teknisnya saja yang berbeda. Kalau waktu di kepolisian Amang mungkin memerintah begini. Tapi kalau di pengukuhan marga, itu kosong dulu. Nakui bayanotnya Amang sama tiki Amang masih aktif. Itu berbeda sekali. Lalu yang ketiga, Amang, ini untuk Amang yang akan dikukuhkan, saya mau sampaikan harus ada damai. Ya, damai di pikiran, damai di hati. Oke, karena itu kita akan mendengarkan dulu ibu bapak, saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengar. Tapi terlebih dahulu tentu saya akan sampaikan yang pertama seperti yang dikatakan Obuta si jolo tu nitip sangkar baik huru-huruan jolo sidukun marga asa dinoto partitura. Nah, jadi ya kami margor Pandita Ferry Siregar MTH Magister Teologi, kami Pandita Resort
HKBP Cimahi Jalan Lurah, Resort Cimahi. Kebetulan anong dison ruas di Dok Parhalalu HKBP Cimahi Jalan Lurah. Berikan dulu salam begini sama saya. Wah, gudang doa be. Ya, terima kasih kepada jemaat Cimahi Jalan Lurah, secara khusus yang bermarga Singapura, yang guru bere sudah mengikuti deklarasi. Istri saya guru Guntung, Dr. Lina Guru Guntung. Anak kami, guru kami satu, dan itulah satu-satunya, tidak bisa tambah. Nah, memang kita songkotan kan, memang seperti itulah yang sudah saya terima. Kalau jemaat HKBP Cimahi Jalan Lurah ini udah tahu kisah kami, karena guru kami juga sekarang sedang mengalami proses pemulihan. 8 bulan yang lalu dia divonis katup jantungnya bocor. Jadi tolong doakan Amang Ina, guru kami, Pak Pumunak, Borunak. Tapi puji Tuhan, dung di Cimahi do lak sehat, semakin sehat, karena terima kasih ini kepada dokter-dokter, apalagi yang jemaat HKBP Cimahi. Kami banyak menerima masukan, dukungan, bahkan kami ke rumah sakit juga free untuk proses pengobatan guru kami yang bernama Queen Bonita Siregar. Queen Bonita Siregar. Queen itu bahasa Inggris, in English ratu. Ratu, orang itu guru regar, ratu bisa. Dan gue dong 200 bisa. Makna pasti itu tadi. Molo guru Siregar selesai di sini naroma. Molo Bonita bahasa Latin artinya yang cantik, yang anggun. Tapi itu sebenarnya Bonita itu singkatan saya buat. Bonita itu artinya Boruni Pandita. Jadi terlalu panjang kalau di KTP nanti dibuat Queen Boruni Pandita, terlalu panjang. Jadi Queen Bonita saja, Bonita Siregar. Itulah Amang Inang, sebelum kami melayani di HKBP Cimahi, Resort Cimahi Jalan Lurah, saya pendeta resort di Kota Bumi Lampung, Lampung Utara. Lalu sebelum saya di Lampung, saya pendeta resort di Resort Cikampek. Sebenarnya saya kembali lagi ke distrik Jabar Tinggi ini. Memang rindu juga ke tanah Parahyangan ini. Jadi disuruh Opung Eborus Batu Bandung majok kelas kalian isi proses pemulihan Papui. Ya, sebelumnya saya juga pernah melayani di Papua, Bang Inang. Saya pernah melayani di Papua dan saya lah pendeta pertama yang mendirikan gereja HKBP di Papua Barat. Waktu itu Pangdam Mamang Hica Siburian, dan pernah juga abang kami waktu itu, Abang Martuani. Kalau kenal Amang Martinus, Abang Martuani Sormin Siregar, mantan Kapolda, mantan Kadip Propam, sama. Makanya dia bilang sama saya, Amang, yakin bisa berdiri gereja HKBP di tanah Papua? Saya bilang sama Abang Kapolda ini, Abang Martuani, kalau yang membuka itu Tuhan, pasti jadi. Saya mau katakan juga, kalau yang membuka Pumuan tugas Sitokpul ini Tuhan, itu pasti berhasil. Amin. Dari situlah saya yakin bahwa penyertaan Tuhan ada. Nah, sebelum di Papua, saya pendeta di HKBP Tebet, Jakarta Selatan. Situ banyak juga Abang anggota, Abang Brigjen Joni Utajulu, Charles Marpau, nyata banyak. Dan saya juga pernah memberikan atau edukasi berkhotbah di PTIK di Jakarta sana. Nah, sebelum saya di Tebet, saya di Tarutung 2 tahun menjadi staf khusus pengurus HKBP, waktu itu pengurus Ponar dan Betul. Dan sebelum di Tarutung, saya menjadi pendeta praktek di Tanah Jawa.
Ada pertama Jawa itu. Aduh, ini tuh. Saya pernah di Hatarak Jawa, dekat Balingpingan. Lalu sekolah S1-nya di Siantar, kalau S2 saya di Jakarta. Kupikir ini maju tuh perkenalan, anak pe, talanjutan musik, nah pasti sope hani. Satu ending maju, satu ending sampai selesai acara pengukuhan ini. Ini utama, mau neng itu kamu mau marende, bui dua marende, alikon dilelang juga. Lasdo rohani parcimanyo, memberi kandidat dia bang. Sintua Huta Barat. Karena itu kita akan mendengarkan firman Tuhan Amang Inang. Simpel saja, saya ambil satu ayat dari Filipi 2 ayat 2. Filipi 2 ayat 2. Saya juga bergumul memberikan khotbah ini karena apa? Amang Tohop Sitompul datang ke rumah, begitu juga Amang Sintua Huta Barat menginformasikan ada kegiatan. Lalu saya berdoa malamnya, ahado neng dohono kutuhan jabita di bunguan Raja Toga Sitompul los disiadok pengukuhan. Lalu saya ambil ayat itu Amang Inang. Setelah saya selesai berdoa, saya buka Alkitab saya. Lalu inilah yang akan saya sampaikan kepada bunguan Raja Toga Sitompul Boru Bere Ibe Bere Narong di Bandung do Umbaliana. Itu dari Filipi 2 ayat 2. Saya akan membacanya untuk kita. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sekali lagi saya bacakan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Demikian firman Tuhan. Ada satu keluarga ibu bapak yang dikasih Tuhan. Si bapak dan si ibu ini memiliki 3 orang anak. Setiap pagi si bapak dan si ibu selalu berdoa. Dalam doanya si bapak dan si ibu selalu berganti-gantian setiap hari dan mengatakan doanya seperti ini. Saya pakai bahasa bapak. Tuhan, pasu-pasu anak konami, lehon bisuk dohot habis tarat, patulus nang aka cita-cita ni nasi. Tuhan berkati anak-anak kami, berikan hikmat dan kebijaksanaan, sukseskan cita-cita. Karena anak si bapak dan si ibu ini jauh, yaitu merantau. Kejadian ini real aman. Si bapak dan si ibu ini memiliki 3 orang anak dan anaknya bekerja kuliah di Jakarta dan di kota lain. Singkat cerita, berhasillah anak-anak bapak ini sudah berkeluarga, mempunyai usaha dan lain sebagainya. Tapi sebelum sampai ke anak-anaknya, keseharian keluarga ini, bapak dan ibu ini adalah bertani, di hutan di kampung. Dalam doanya si bapak dan si ibu selalu itu terus yang diucapkan. Pasu-pasu anak konami, lehon bisuk dot habis tarat, batulus nang cita-cita. Lalu setelah berdoa si bapak pergi mengambil 2 ember dohok sadebulu, 1 bambu. Dia berjalan untuk mengambil air bersih, air putih, air sehat. Yaitu dia pergi ke Barotahemolidok Matambuan. Bahasa Indonesia apa? Hah? Mata air. Nah, mata air. Berjalanlah si bapak ini
2 kilometer. Sampai 2 kilometer, bapak ini berdoa lagi, istirahat. Lalu dia lanjutkan perjalanan lagi. 2 kilometer lagi si bapak ini istirahat. Sampailah di mata mual atau di mata air. Karena perjalanan untuk mengambil air bersih ini jaraknya 10 kilometer. Baik kok kamu udah di Munapasubita merdalam 10 kilometer Holan mengalului mata mual, air bersih, mata air. Saat di mata mual, bapak ini berdoa lagi, lalu dia ambil air, dipikul. Jangan kita bayangkan jalan seperti ini lurus, mulu di Munapasubita, naik turun, mendaki gunung, melewati lembah, seperti lagu Ninja Hattori. Pulang bapak itu juga berjalan 10 kilometer. Pertanyaannya, berapa kilometer bapak itu harus mengambil air? Berapa, Bang? 20. Berapa ini? 20 kilometer Holan membuat air. Sampai di rumah, disitulah untuk makan, minum, bersih-bersih dan lain sebagainya. Si ibu juga demikian. Setiap pagi berganti-gantian berdoa, lalu mengambil air untuk dibawa pulang ke rumah. Singkat cerita, berhasillah anak-anak si bapak dan si ibu. Amang dan Inang ketahui, ternyata anak si bapak ini salah satunya adalah orang terkaya di Indonesia, bahkan masuk ke dalam majalah Forbes. Dak lebih dari bulu margana nih. Masuk majalah Forbes 10 terkaya, orang 10 terkaya di Indonesia. Lalu anak-anak si bapak ini mengadakan acara syukuran. Diundanglah orang tuanya, si bapak dan si ibu ini, dari kampung ke kota untuk mengadakan syukuran. Si abang, si adik, dan si nomor 3, si budak mengatakan, "Bang," kepada nomor 1 ke abangnya, "karena mama dan bapak sudah datang, kita buat acara syukuran di rumah segereja." Nah pasti HKBP dulu di zoo. Di zoo ibarat acara pertanian, karena setelah itu akan ada yang namanya wartawan atau konferensi pers, ingin bertanya kepada si bapak ini, bukan kepada orang tuanya. Setelah acara ibadah selesai, khotbah selesai, lagu-lagu juga lagu pujian selesai, lalu datanglah pihak wartawan menanyakan kepada ketiga orang anak si bapak ini, "Pak, apa yang membuat bapak berhasil? Apa yang membuat bapak bisa memiliki aset, infrastruktur dan lain sebagainya? Semua ada, properti ada." Lalu datang siapa? Jawablah deh, abang si nomor 2, Bang. Lalu abang yang nomor 2 mengatakan, "Enggak, abang aja lah yang bicara kepada pers." Akhirnya mereka sepakat bertiga, siapkan makna mengalusi sukun-sukun di wartawan. Apa yang membuat kami berhasil adalah doa mama dan doa bapak setiap baik. Pulanglah wartawan ini, karena dipikir wartawan ada solusi, ada ide-ide bagaimana cara membuat orang berhasil atau sukses. Begitu juga properti bisa banyak, uang bisa banyak. Dipikir ada trik-triknya,
atau pemahaman-pemahamannya. Tapi si anak bapak ini mengatakan kami berhasil itu karena apa? Karena doa mama dan doa bapak setiap pagi. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, sehati, sepikir, satu tujuan. Enggak ada pendidikan Amang ini, enggak ada, orang tuanya enggak. Mohon maaf Amang Inang ya, kalau yang lahir tahun-tahun 30, 40-an ada yang sarjana, mungkin bisa dihitung ya pakai jari Amang Inang ya, opung kita, orang tua kita. Saya bukan mau mendiskreditkan orang tua, bukan. Sama bapak saya saja tidak tamat SD, tapi dia yakin anak-anaknya harus sekolah semua. Bapak saya supir, mama saya jualan, tapi harus berhasil. Orang tua Amang ini juga demikian, dia hanya petani, tapi menghidupi 3 orang anaknya. Mereka berhasil itu karena doa mama dan doa bapak. Amang dan Inang berhasil hingga saat ini itu karena ada doa yang disampaikan. Punguan toga si tompul boru bere bere yang berkumpul saat ini itu berhasil. Ala ditanyang tuh. Oh, dangalani pikiran, dangalani gugu, dangalani sinamot, hepe harta. Sedia mah Amang Inang. Ulan di main dewata budi peo mate. Jadi bukan itu Amang Inang ya tujuan hidup, salah kalau dikatakan ya perlu uang, perlu, tapi jangan jadikan uang dan hartamu itu Tuhan. Itu yang salah. Tapi kalau sehati, sepikir dan satu tujuan, mari itu kita bawa di dalam Tuhan. Amang Inang berhasil punguan toga si kumpul boru bere yang ada di Bandung ini, apalagi kita mau deklarasi pengukuhan pengurus, itu harus hati Tuhan, pikiran dan tujuan. Amang sebagai pemimpin, Amang Martinus nanti untuk memimpin ini, tanyakan nanti kepada semua yang hadir di sini bahwa toga si tompul ini diadakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ikuni doa Amang kita. Merku kita di sondang nalau berber, mana marsoal. Nah buru do ule-ule dan namar dongat tubuh apa dia sih? Bang nalu kita berbeda, bercapek kita berantem sama saya ini. Ya udah sekarang mari dengan pengukuhan ini kita bisa sehati, sepikir dan satu tujuan. Memang secara psikologis manusia itu tidak mungkin. Mana bisa saya sepikiran dengan Amang Martinus? Tapi kalau di dalam Tuhan kita Amang, saya dengan Amang Martinus Sitompul ini bisa sepikiran. Mana bisa saya sehati sama Amang ini? Tapi karena di dalam Tuhan tadi saya bisa sehati sama Amang Martinus. Mana bisa saya satu tujuan sama Amang Martinus, sama Amang Ketua. Tapi karena di dalam Tuhan kita mempunyai tujuan yang sama. Itu aja Amang Inang, mari kita ingat khotbah ini. Kalau tidak di dalam Tuhan, habis hancur. Itu makanya ditanya Gamaliel. Gamaliel itu guru besar Yahudi, dia penuh hikmah. Orang Yahudi bertanya, itu pengikut Kristus itu gimana itu Gamaliel? Lalu Gamaliel mengatakan kepada orang-orang Yahudi, yang berasal dari Tuhan tidak akan lenyap, tapi yang berasal dari manusia akan lenyap. Ikut tahilala 24 tahun sian debata.
Kotahila harus kita rasakan amang ina. Karena itu mari kita bantu pengurus, ketua, sekretaris, bendahara, koordinator wilayah, ikopuido saroha, sapikiran, setujuan amang ina. Memang berbeda seperti di awal tadi amangnya, memimpin orang Batak ini sulit amang. Betul, capek pikiran sama capek hati. Bagaimana untuk memudahkan ini? Ikut di bagian Tuhan itu. Si Pata somon itu di grup WA kan, di grup WA pas sedang dibalas aku udah disaha. Mulai informasi yang kedua amang ina, like kamu mana komen itu lah. Kami somon itu amang kalau ada dari ketua siap amang preses, follow amang preses, ikut itu. Baik tanda jempol, artinya dia reaksi, ada respon. Kalaupun dia tidak bisa mengutarakan pendapat, contohnya begini saja, kita akan mengadakan retret Bunguan Raja Toga Sitompul Boru Bere Iba Bere 100.000 mah per kakak. Si Bata kan harga kan dulu sembunyi. Ada ya pala sumuni harga mau luar retret 100.000 gaya persoalan narang di moto be. Nah tapi itu kan bisa kita masukkan amang inang saat saya pikir contoh amang kedua bisa nggak dikurangi jadi 80.000. Janganlah kita buat komentar kita mahal kali itu kedua masa 100.000. Lu dulu gaya perbedaan di grup ini. Iya. Sampaikanlah dengan santun dan hormat amang ina. Nanti non mulai hari mingguan bulan sini jadi tahun mulai ada informasi siap pengurus sepakat mati tak like mas sudi mana tak komentar ya boleh ate semua itu tadana tak pakai komunikasi yang sehat itu adalah yang reaktif, ada feedbacknya, ada timbal balik. Jadi mulai dari ketua, sekretaris, wakil, bendahara, ini sebenarnya amang inang adalah teamwork. Saya pakai istilah Amang Martinus ya untuk pengurus juga, pakailah KIK. K komunikasi, I informasi, K yang berikut kerjasama. Nanti Bunguan Toga Sitompul Boru Bere akan semakin maju kalau memakai KIK tadi, komunikasi, informasi, kerjasama. Bahkan di sekarang ini memang ini sangat sulit sebenarnya untuk memilih orang-orang yang memimpin. Kita itu sekarang degradasi kepemimpinan. Betul nggak Bang? Kita itu sekarang melihat bagaimana sosok pemimpin itu, kita lah yang tahu Abang ini. Tapi ingat, saya baca Amang Martinus di Alkitab ini, begitu juga dengan pengurus, ternyata seperti ini tentang pemimpin. Ada pemimpin yang dipilih Tuhan, ada pemimpin yang dibiarkan Tuhan terpilih. Adondo pemimpin na dipilih debata, adondo pemimpin na diloas debata terpilih. Banyak Raja Ahab, Raja Ahas dia kita pilih. Dia andalkan pikirannya, dia andalkan hartanya, dia andalkan istrinya, hancur. Betul dia dipilih menjadi raja, tapi Tuhan tidak menyertai. Alai kalau pemimpin yang dipilih debata, pemimpin yang dipilih Tuhan, dia tidak andalkan pikirannya, dia tidak andalkan kekuatannya, dia tidak andalkan kekayaannya, sinamotnya. Alai moloro sesuatu martang yang dari Tuhan huruf ya, Tuhan pargugu ya. Sianido tu pengurus
nan yang dikukuhkan. Jadilah pemimpin yang dipilih Tuhan, bukan pemimpin yang dibiarkan Tuhan terpilih. Nangirian namang inang molo dipasok dewata, iluas dewata, dibiarkan Tuhan. Oh, itu paling ngeri itu. Dia menjadi pemimpin, dia menjadi raja, tapi Tuhan tidak mencampuri. Tuhan tidak peduli. Alemolo pemimpin dipilih dewata, pemimpin yang dipilih Tuhan, apapun perjalanan hidupnya, organisasinya, temuannya, Tuhan masih tetap memberkati. Amin. Ada hal yang menarik. Dulu sebelum reformasi, itu tidak terdengar kata fit and proper test. Di era demokrasi sekarang barulah diadakan fit and proper test. Bahkan di institusi kepolisian sendiri untuk menduduki jabatan tertentu, pangkat tertentu, instansi tertentu, sekarang itu diadakan yang namanya fit and proper test. Apa itu adik-adik remaja Naposo dulu? Fit and proper test. Adik tahu? Bah. Ayo holan mobil lesin tuh dari motor. Holan parkir dora. Apa amang fit and proper test? Uji kepatutan dan kelayakan. Jadi kalau kita mau menjadi pemimpin, kalau kita mau menduduki jabatan tertentu di satu instansi atau di satu perusahaan, diadakanlah yang namanya fit and proper test. Kebetulan saya pernah melihat ada jemaat di Tebet waktu itu menduduki jabatan tertentu di perusahaan. Saya ikuti, saya perhatikan nama itu ditanya habis-habisan. Bagaimana saudara akan memimpin instansi atau perusahaan ini? Sekolahnya juga ditanya, pendidikannya keluarganya juga ditanya. Semua ditanya fit and proper test itu. Menyangkut pribadi pun itu pasti juga ditanya. Karena harus diketahui semua Tapi ada satu yang tidak pernah ditanya di dalam fit and proper test. Butuh aku doa katanya nasohiai syukur. Bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupmu, dak kiai syukur. Saya tanya dulu sama Amang dan ini. Bohado debata magula di tonga-tonga di perjalanan yang mulita. Hiano tasadari na magula Tuhani di bagasan dirita, di bagasan keluargata, di bagasan parkarejuata, di bagasan di anak kota do pauputai magula do debata di hita amang. Tuhan bekerja, firman bekerja, magula. Karena itu mari dengan adanya deklarasi pengukuhan ini kita bersatu padu untuk mensukseskan. Harus ingat, sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa itu bisa terlaksana molo dihokok di bagasan Tuhan. Sekali lagi, sehati, sepikir, satu tujuan itu bisa terlaksana molo di bagasan Tuhan kalau di dalam Tuhan. Amin. Kalau kita baca ini juga subtema dan tema di spanduk ini luar biasa juga ini abang. Si tompul boru bere bertransformasi. Tahu abang ini? Transformasi itulah yang dipakai tema HKBP tahun ini. Merubah merubah cara pandang. Contoh, seringkali orang tua mengatakan kepada anak-anaknya, "Najulu bapak merdalam pak sekolah." Betul? Ya. Kalau itu dikatakan sekarang, nggak mungkin lagi. Beda rumah kayak ngadong, bersepeda motor, SMPB, SMA ngamar sepeda motor, ngamar mobil dilekam. Nah jolo kamu ngadong do mar sepeda motor, mar mobil lama ina, horas mah.
Enggak ada itu. Nah itulah perubahan Mamang Ina. Bukan berarti yang dulu itu tidak bisa kita ambil hikmahnya, ada. Karena dulu itu membutuhkan perjuangan Mamang Ina untuk sekolah. Bayang kom mardala pak babakku sebahal batu tu Siborpor. Sia kilometer Mamang Ina hanya untuk sekolah bapak saya. Sekarang nggak usah jauh-jauh dari sini, kita pesan Gojek aja, Grab sampai. Motor pun sekarang sudah rata-rata ini punya motor, bahkan dia mobil semua. Kita bayangkan dulu Mamang Ina, isema halak Batak di Bandungan na Balile, bungon Sitopulon. Ngano 50 tahun kamu di sana di Bandung? Siapa yang sudah 50 tahun di Bandung? Amang dan Inam. Ada? Oh ada ya? Iya. Sudah 50 tahun dia di sini. Barang tarduk beda Amang Inam. Saya nggak bisa katakan lagi luar biasa. Apalagi saya juga bertanya itu. Waktu saya sampai di Cimahi, ternyata di Cimahi juga orang-orang lama, orang Batak. Apalagi dulu tentara Malau ya memangnya sejarahnya dulu di Cimahi sana. Itu saja perjuangannya luar biasa. Dan saya yakin dulu jemaat HKBP Cimahi yang saya layani sekarang belum ada dulu bersepeda motor, belum ada. Tapi lihatlah sekarang ini bertransformasi, artinya merubah cara pandang. Nah kalau ini yang ditampilkan oleh pengurus bertransformasi, bisakah kita merubah cara pandang kita? Lalu kalimat berikutnya menjadi hubungan yang inklusif. Inklusif itu artinya terbuka Amang Ina. Eksklusif itu tertutup. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, pemikiran Amang Ketua, calon nang Victor Muruk pengurus. Kon di jalan dong. Ikon dipahami dong. Oh. Nama rumur nasawat dong itu dua makatai. Di makluman baik. Unang gabi Victor Muruk Amang Ketua dong pengurus. Tungadong pena muruk anon di grup WA. Unang Marsianusa. Itu penting Amang Ina. Attitude is everything. Sikap etika kita itu sangat penting. Lalu ini unang gawe kompor aja, panas-panas mesti digrupi. Ulang dah. Jangan Amang Ina. Biarkan saja ikon tenang dong, ikon menat nanti. Yang kedua Amang Ina, kita harus lihat berkelanjutan untuk generasi masa depan. Amang dan Ina, tinggalkanlah kepada anak cucumu nasihat. Ini penting. Udah betul lah Amang Ina, ini sudah degradasi, udah gampang kali sekarang. Apa sih bahasa Batak? Apa sih adat Batak? Capek. Jangan. Orang Batak itu kayak bekicot. Kemanapun dia pergi selalu dibawa marganya, selalu dibawa gerejanya. Itu selalu dibawa adatnya. Ketiga ini perlu kita ketahui. Kenapa itu kurang Amang Ina? Tahu penyebabnya apa? Karena kita sudah dimasuki oleh zaman percepatan, revolusi industri 5.0. Sekarang sudah revolusi industri kelima, 5.0, 5, bukan 4 lagi. Karena apa? Sekarang itu sudah era robot. Itu Amang Ina? Era AI, Artificial Intelligence, AI. Kalau dulu, karena saya pernah di Cikampek, dulu itu ribuan atau ratusan ribu karyawan-karyawan. Untuk membuat satu mobil aja dulu kan pakai tenaga manusia Amang Ina.
Betul ya? Tenaga manusia dulu untuk buat mobil. Sekarang untuk buat mobil cukup satu robot sudah bisa menghasilkan ratusan satu robot. Di era seperti inilah tergerus yang namanya nasihat. Bagaimana Amang dan Inang mau meneruskan generasi masa depan si Tompul, tapi tidak pernah ada nasihat. Bagaimana dia mau mempunyai hati, pikiran dan tujuan di dalam Tuhan, tapi tidak pernah ada nasihat dari orang tua, dari opung. Saya setuju sekali subtema ini. Tanamkanlah itu Amang Inang. Kepada ibu-ibu, tolong Inang, selesai ini hari Minggu ini, kalau anak-anak Amang dan Inang jauh, telepon, tanya kabarnya. Ngabuang, ngamangan lagi dia. Kalau dia merepet, mama repot kali sih, berisik mama. Biarkan aja Inang. Mama cerewet, biarkan aja. Setuju Inang? Nolong-nolong. Oh iya udah bisa memang nunggulin aja. Kan udah besar Mama, bukan masalah besar. Dunia ini menawarkan kepada Punguan Toga si Tompul Boru Bere Ibebere ke dalam kejatuhan. Ingat revolusi industri, nggak salah kok revolusi industri itu, nggak salah Bang. Kalau dia tidak ada nasihat, bagaimana bisa sehati, sepikir, satu jiwa, satu tujuan? Saya tadi pagi baru saya khotbahkan di gereja Jalan Pulang. Saya bilang kepada jemaat, bahkan kepada di sini Punguan Toga Tompul, sepakat dulu Amang Inang, karena baru kejadian, baru viral minggu lalu, yaitu meninggalnya seorang dokter karena dibully, karena ditekan, karena dihujat. Dokter apa? Dokter Ica. Seorang dokter pun bisa stres. Kebetulan tadi khotbah hari Minggu ini tentang pengharapan. Bahkan di zaman sekarang ini, penyakit yang terkenal itu adalah hopeless, putus asa. Betul Abang Imam? Itu sudah saya klik tadi semalam. Ternyata 350 juta, ini menurut survei WHO Badan Dunia, 350 juta di dunia ini itu orang mengalami hopeless. Semogalah kita tidak termasuk dalam 350 juta tadi. Amang Inang. Putus asa, tidak berpengharapan. Bagaimana Punguan Toga si Tompul ini memikirkan masa depan? Ya, kalau kalimat ini marsiurupan, marsitokulan, membangun kebersamaan, itu sama di dalam satu hati, satu jiwa, satu pikiran dan satu tujuan. Naruniko ima, satu hati, satu jiwa, satu tujuan di dalam Tuhan. Karena bisa kita simpulkan juga Amang Inang, sehati, sepikir, satu tujuan tidak bisa jalan kalau tidak ada kasih dari Tuhan. Karena itu holo, kasih itulah yang menutupi segalanya. Kasih itu harus dari Tuhan namanya, karena kasih agape, pure. Apa yang bisa kita bawa pulang pesan ini Amang Inang? Punguan Raja Toga si Tompul Boru Bere Ibebere yang ada di Bandung dan sekitarnya, penutupnya saya harus katakan kepada kita. Ini terdapat juga di Filipi 2 tadi. Paulus bilang, sempurnakanlah sukacita. Jadi yang berkumpul saat ini harus bersuka cita. Kalau sudah bersuka cita, pasti kita bisa sehati, sepikir, satu tujuan. Warna minamalas geroba. Karena apa? Filipi pada saat itu terjadi dua kubu, kubu Ionike dan Sintike. Lalu Paulus datang
Jemaat Filipi, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Ingat kalimat awal, sukacita. Karena tidak bersukacitalah makanya terjadi pertikaian. Karena tidak bersukacitalah hatinya, makanya terjadi apa? Pertikaian, iri hati, dendam. Coba kalau kita sukacita, apa gitu? Ayo benar-benar udah tuhita, koras tuhali. Lalu yang kedua kita belum bersalam-salaman tadi abang ini. Kita sudah salam kanan, kiri, depan, belakang kita belum ya? Saya kasih dulu waktu 5 detik untuk bersalaman. Kita katakan selamat hari Minggu. Kita katakan selamat hari Minggu kepada sebelah kanan, sebelah kiri, depan atau belakang kita. Sambil senyum Mamang Inang ya. Wah, mas saya ya bang, dari budi, mas mau lilik, dari budi marsi jalanan. Dari biasanya mau lilik marsi jalanan marisi. Iya, pumuan tugas itu pun boru beri harus bersukacita. Kenapa saya katakan tadi kita salam sebelah kanan, sebelah kiri, depan atau belakang kita sambil senyum. Orang marah nama orang senyum. Sudah, saya ramah orang fungsi dihukum ultimio. Terlalu banyak perkumpulan yang mana. Padahal senyum itu menurut ilmu kesehatan bisa menyehatkan amal kita. Nakitnya senyum kita siapa akhirnya sudah ya, tapi pulang dari sini jangan senyum terus, nanti dipikir kayak orang gila. Kayak kritik juga bukan sedang beli orang senyum terus. Nah, ikut terpancar terus sukacita, sukacita di bagasan kio namangin nama. Ikut terpancar kita satu hati, satu jiwa, satu tujuan. Ido nadi hiring tuhatta tuhita. Karena itu, biarlah firman Tuhan yang kita dengar saat ini menjadikan kekuatan, menjadikan sukacita, dan menjadikan pengharapan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan dan berkat-Mu di sepanjang perjalanan hidup kami. Terima kasih karena Tuhan boleh kumpulkan kami di tempat ini penuh dengan sukacita, penuh dengan pengharapan. Terlebih firman Tuhan yang telah kami dengar tadi, kiranya deklarasi dan pengukuhan pengurus atau Praja Tugas Sesungguh Boru Bere Ibebere pada saat ini bisa sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa. Itulah Tuhan firman-Mu yang telah kami dengar. Kiranya kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami. Berkati pengurus yang akan dilantik saat ini, yang dipimpin oleh Amang Martinus Sitompul. Berikan Bapak Ketua kami kesehatan, hikmat yang daripada Tuhan untuk memimpin Raja Tugas Sitompul Boru Bere Ibebere ini ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dari mulai awal, pertengahan hingga berakhirnya acara kami ini, nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Ampuni dosa kami, ampuni juga dosa orang yang berdosa kepada kami. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424.
sama-sama kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, Horas, selamat hari Minggu. Yang disampaikan kepada MC atau protokoler acara ini. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam dari Panitia. Shalom Tuhan. Baik Bapak Ina, jangan keluar dulu meninggalkan tempat, karena acara kan kita teruskan. Dimohon jangan meninggalkan tempat. Smoking area Dakwita hamil deh. Baik, kalau gitu kita istirahat sebentar, kira-kira 2-3 menit. Kepada Pandai Jogi kami persilakan.
diharapkan masuk lagi ke dalam, karena acara kan dari kita untuk kita. Sekali lagi kepada panitia untuk menghimbau peserta atau yang ada hari ini di persidangan di luar supaya mengambil tempat, karena kita akan melaksanakan pelantikan pengurus. Abang Inang nanti akan ada door prize. Untuk door prize ini kita hanya manggil orang selama 3 kali. Kalau sudah di tempat, kita langsung ganti kepada yang lain. Sekali lagi untuk saya suatu ada di sini ya, Bang. Abang Inang yang masih berada di luar, diharapkan masuk ke dalam ruangan karena acara akan segera kita mulai. Nggak ikut ya? Kemarin berhenti juga betul batuk-batuk mulu. Kadang-kadang lagi kemarin lagi. Selamat datang. Kami sampaikan selamat datang kepada Ketua Umum PRTS Amang Masjid Udara Mas Muhammadiyah Joni MP Sitompul. Bersama dengan rombongan PRTS dari Jakarta. Terima kasih atas kehadiran rombongan PRTS dari Jakarta. Selamat datang juga disampaikan kepada Inang, Nyonya Pembina Hatopan Raja Turi Sitompul, Nyonya Rija Sitompul Loro Sisimorang. Sekali lagi Abang Inang yang masih berada di luar, diharapkan segera masuk ke dalam ruangan ini supaya kita lanjutkan